Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda kembali di YouTube channel Full Blessing Day. Dan hari ini saya percaya bahwa saudara dan saya selalu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Sukacita, keajaiban dan pertolongan Tuhan selalu tercurah dan mengalir dalam kehidupan kita selalu baru setiap hari. Nah, hari ini saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan sharing satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua di dalam Ibrani pada pasal yang ke-12 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan, dan sudahkah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan yang menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, hari ini kita belajar dengan satu topik yang saya mau seringkan kepada kita, yaitu menjadi dewasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang kita baca barusan di dalam Ibrani pasal 12 adalah mengingatkan bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang dewasa. Dewasa bukan hanya sekedar berbicara umur kita yang cukup tua atau cukup berumur, tetapi dewasa bukan juga berbicara soal fisik yang kita bisa lihat orang, tetapi kedewasaan berbicara mengenai sikap, mengenai karakter, mengenai perubahan hidup dalam kehidupannya setiap hari. Nah, demikian juga kita di dalam Tuhan. Tentu kita tidak terus menjadi pribadi atau anak-anak yang baru menyusui, yang sukanya adalah makanan-makanan yang tidak keras, yang sukanya adalah susu setiap hari. Tetapi kita terus, Tuhan mau saudara dan saya mengalami pertumbuhan. Tuhan mau saudara dan saya mengalami peningkatan, naik level, menjadi pribadi-pribadi yang semakin setiap hari semakin meningkat dalam menuju kepada kedewasaan. Dan tentunya hal ini merupakan proses yang dibutuhkan untuk mengalami kedewasaan rohani. Nah, firman Tuhan katakan dalam Ibrani tadi bahwa hai anakku, sudah lupakah kamu, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Didikan Tuhan sangat serius dan untuk mendatangkan perubahan dalam hidup saudara dan saya. Jadi ini yang Tuhan katakan, janganlah engkau anggap enteng didikan Tuhan. Setiap apa yang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita, bisa saja merupakan didikan Tuhan untuk mendidik saudara dan saya, untuk membawa saudara semakin hari semakin menjadi dewasa. Supaya saudara dan saya mengalami peningkatan, supaya saudara dan saya naik level, yaitu menjadi dewasa. Jadi oleh sebab itu, jangan menganggap enteng apa yang menjadi didikan Tuhan dalam hidup kita, saudara dan saya. Jadi seringkali saudara-saudara, bahwa didikan Tuhan itu memang tidak manis. Seringkali didikan Tuhan itu tidak selalu enak buat daging kita, karena itu akan membuat kita dicambuk, seperti dirubah kehidupannya menjadi sesuatu pribadi yang lebih baik. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa yang manis itu tidak selalu sehat, tetapi yang pahit juga tidak selamanya tidak baik. Jadi oleh sebab itu, jangan menganggap enteng didikan Tuhan, jangan berkata bahwa didikan Tuhan itu tidak enak. Betul, memang seringkali didikan Tuhan itu tidak enak, tetapi baik bagi kehidupan kita, baik bagi pertumbuhan rohanimu. Oleh sebab itu, jangan lari, jangan menjauh, jangan tinggalkan Tuhan ketika engkau mengalami didikan daripada Tuhan. Meskipun rasanya tidak enak, meskipun rasanya sakit, meskipun kita mengalami proses untuk mengalami pertumbuhan itu, tetapi jangan lari, jangan menyembunyikan diri, jangan tinggalkan Tuhan, karena ada satu tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, supaya Anda dan saya menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, ini yang saudara-saudara yang saya mau bilang kepada kita, bahwa ada satu tujuan Tuhan di dalam didikan yang Dia berikan buat saudara dan saya, supaya setiap saudara dan saya masuk dalam rencananya dan menikmati setiap berkat-berkat. Ingat saudara-saudara, tujuan Tuhan, didikan Tuhan diberikan buat kita bukan tanpa tujuan. Didikan Tuhan kita alami dalam hidup ini, Tuhan berikan dan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya bukan tanpa tujuan. Salah satu yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, yaitu supaya saudara dan saya masuk di dalam setiap rencana-rencananya Tuhan. Jadi saudara dan saya masuk dalam rencana Tuhan.
Tuhan. Yang tadinya kita dalam proses masuk dalam rencana Tuhan, lalu kita mengalami didikan Tuhan, diarahkan kembali, dikembalikan kembali kepada jalurnya supaya saudara dan saya hidup dalam rencana Tuhan. Dan tentunya jika kita hidup dalam rencana Tuhan, jika saudara dan saya masuk dalam rencana Tuhan, dan tentunya kita juga menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu, izinkan pribadimu, izinkan hatimu, izinkan seluruh kehidupanmu untuk mengalami, untuk menikmati setiap didikan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, pertanyaannya, jika saya sudah mengalami didikan Tuhan, saya mengizinkan saya untuk mengalami proses daripada Tuhan. Apa ukurannya? Apa patokannya? Apa standarnya supaya saya tahu bahwa diri saya sedang mengalami pertumbuhan menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Ukuran kedewasaan rohani, saudara-saudara, bukan dari seberapa sering Anda mendengarkan firman Tuhan, tetapi seberapa sering Anda melakukan dan menghidupinya. Jelas ya di sini. Jadi ukuran kedewasaan rohani seseorang, kita lihat bukan dari seberapa sering dia mendengarkan firman Tuhan. Bisa saja saudara dari bangun tidur sampai malam hari Anda terus mendengarkan firman Tuhan, atau tinggal di gereja, tidur di gereja, tidur bahkan bantalnya pun Alkitab. Bisa saja Anda melakukan itu, tetapi ukurannya bukan di sana. Nilainya, patokannya adalah bagaimana Anda menghidupi kebenaran firman Tuhan yang Anda dengarkan setiap hari dalam kehidupanmu. Bagaimana Anda melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupanmu setiap hari. Nah, ini yang menjadi ukuran buat hidup kita. Ukuran kedewasaan rohani seseorang adalah menghidupi dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali di akhir zaman ini, di akhir hari-hari ini, banyak orang berseru-seru kepada Tuhan, mengaku anak Tuhan, percaya Yesus, ibadah iya, ibadah online juga ya, ibadah di mana saja juga iya. Tetapi seringkali ibadahnya hanya menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang benar-benar dewasa rohani, bahkan hanya 2 jam di gereja saja. Di luar itu nggak mengalami apa-apa, nggak menghidupi apa yang Yesus katakan, nggak menghidupi firman Tuhan yang dia dengarkan. Nah, ini tentunya tidak menjadi lebih baik kehidupan kita. Salah satu tujuan dan didikan Tuhan buat hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih dewasa. Nah, apa tolak ukurnya adalah saudara dan saya menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Masih saja menipu, masih saja berbohong, masih saja tidak setia, masih saja melakukan hal-hal yang bertentangan dalam firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita masih hidup dalam hidup yang seperti itu, seperti demikian, maka kita tidak pernah mengalami kedewasaan Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Kita bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Banyak orang percaya Tuhan. Makanya saya bilang begini, bahwa jika saja semua orang percaya melakukan apa Yesus ajarkan, maka karena kenapa? Kehidupan saudara dan saya sudah merupakan kesaksian, dan orang akan diberkati lewat hidup Anda jika hidup Anda benar-benar menghidupi dan melakukan apa yang Yesus ajarkan. Orang akan melihat, orang akan mengalami Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Saya percaya firman Tuhan katakan bahwa saudara dan saya dipilih, diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi agen-agen perubahan di muka bumi ini. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa orang lain alami dalam melalui kehidupan Anda jika saudara dan saya tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari, yang kita dengarkan melalui khotbah-khotbah yang kita baca? Hidupi kebenaran firman Tuhan untuk alami, bukan hanya sekedar diperkatakan, bukan hanya sekedar menjadi mendengar, menjadi pendengar yang baik, tetapi kita juga menjadi pelaku-pelaku yang baik dalam melakukan firman Tuhan. Bahwa dewasa rohani mengajarkan orang percaya untuk melihat setiap persoalan dengan perspektif atau sudut pandang Allah. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa menjadi dewasa rohani, salah satu bukti buat kita menjadi pribadi yang dewasa rohani yaitu kita bisa melihat setiap persoalan dan pergumulan dengan sudut pandang Allah, dengan perspektif Allah. Nah, saya mau mengatakan begini, saudara-saudara. Seringkali kita membayangkan bahwa orang yang dewasa rohani itu tidak mengalami goncangan. Orang yang dewasa rohani itu tidak mengalami masalah. Orang yang dewasa rohani itu tidak mengalami pergumulan hidup. Orang yang dewasa rohani itu tidak mengalami persoalan, tidak mengalami kesulitan. Nah, saya mau katakan saudara, itu adalah pemikiran yang salah. Nah, tentunya masih mengalami. Tentunya
menghadapi pergumulan hidup, tetapi menjadi perbedaan adalah bagaimana dia reaksi, bagaimana sikapnya ketika menghadapi pergumulan hidup, bagaimana apa reaksinya ketika dia menghadapi persoalan hidup. Apakah dia marah-marah sama Tuhan? Apakah dia mengutuki Tuhan? Apakah dia menjadi pribadi yang mundur daripada Tuhan? Nah, itu tergantung pada apa reaksinya. Nah, saya percaya orang-orang yang dewasa rohani, orang-orang yang mengalami kedewasaan di dalam Tuhan, ketika dia menghadapi pergumulan, ketika dia menghadapi persoalan hidup, ketika dia menghadapi situasi yang sulit, dia mampu melihat semuanya itu dengan sudut pandang Allah. Apa yang menjadi sudut pandang Allah? Bahwa di balik setiap situasi, di balik setiap pergumulan, di balik setiap persoalan hidup, di balik setiap situasi yang sulit, ada satu maksud dan rencana Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Meskipun belum terlihat oleh mata kita, tetapi kita mampu melihat karena kita percaya kepada setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada maksud dan tujuan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan untuk hidup saudara dan saya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah orang yang mengalami dewasa rohani tidak dihajar oleh Tuhan? Tentu dihajar oleh Tuhan. Seringkali kasih Tuhan bentuknya dalam bentuk hajaran. Dia akan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Firman Tuhan tadi mengatakan dalam Ibrani, orang yang dikasihi oleh Allah akan dihajar oleh Allah. Amsal 3 ayat 11-12 mengatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda dan saya tidak akan pernah mengalami kedewasaan rohani jika saudara dan saya tidak mengalami didikan daripada Tuhan. Jadi tujuan daripada didikan Tuhan adalah supaya saudara dan saya mengalami kedewasaan rohani. Jadi kalau Anda dan saya mau mengalami peningkatan di dalam kedewasaan rohani di dalam Tuhan, di dalam kedewasaan dalam mengiring Tuhan, Anda dan saya perlu mengizinkan hidup Anda dididik oleh Tuhan meskipun rasanya tidak enak, meskipun rasanya tidak menyenangkan buat daging kita, meskipun seringkali kita lewat didikan Tuhan kita harus menangis, kita harus berlutut di bawah kaki Tuhan. Tapi jangan menyerah, karena didikan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Didikan Tuhan selalu mendatangkan sesuatu yang baik. Didikan Tuhan selalu mendatangkan sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup saudara. Dan saya percaya didikan Tuhan juga mengubah kehidupan kita dari yang tidak baik menjadi baik. Oleh sebab itu, izinkan hidupmu dididik oleh Tuhan. Amsal mengatakan tadi bahwa janganlah engkau bosan akan peringatannya, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Saudara dan saya, jika hari-hari ini sedang mengalami proses, mengalami didikan daripada Tuhan, itu karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihimu, Tuhan mendidikmu, Tuhan menyayangimu menjadi pribadi yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Tadi firman Tuhan katakan, seperti seorang ayah yang sayang kepada anaknya. Saya percaya bahwa setiap kita orang-orang tua tahu bagaimana cara mendidik anak kita. Jika anak kita melakukan pelanggaran, kita akan kasih tahu. Bahkan seringkali kita mengasih tahu, kita mendidiknya supaya dia sadar dengan cara mungkin dengan agak keras, mungkin mencubit, mungkin memperingatkan dengan hal-hal yang agak lebih keras sedikit. Tetapi itu bukan dalam bentuk kebencian kita terhadap anak kita supaya dia menjadi pribadi yang tidak lebih baik. Tidak, tetapi tujuan kita supaya anak kita menjadi pribadi yang lebih baik, semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mengerti bagaimana bersikap menjadi seorang pribadi yang baik. Dan tentunya Tuhan juga sama dalam hidup saudara dan saya. Dia mau setiap saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin lebih baik. Setiap hari semakin mengalami peningkatan, naik level, menjadi yang tadinya anak-anak, yang tadinya baru berjalan, yang tadinya suka masih minum susu, hari ini Anda dan saya makan makanan yang keras supaya saudara dan saya sehat tubuhnya, sehat rohaninya, dan saudara dan saya mengalami pertumbuhan yang baik, dan saudara dan saya mengalami kedewasaan rohani yang baik. Nah, saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedewasaan rohani akan selalu menghasilkan buah yang baik. Jadi oleh sebab itu, jangan menyerah pada didikan Tuhan. Kedewasaan akan dialami melalui didikan. Relakan hatimu dan jangan mengeluh, sebab didikannya selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Stay connected, stay grow, and never give up. Selamat berdewasa rohani. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.
Amin.